Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Loliana sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya, kelompok 4 dapat mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Adapun topik pembahasan hari ini yaitu menganalisis teori belajar konstruktif. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator, Ramadhani Aditya, dan rekan lainnya yaitu ada Anggi Mutiasari, Dito Ares Pramudia, dan Riko Prasetyo. Materi awal akan dilanjutkan oleh Anggi Mutiasari, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu tentang revolusi dalam belajar. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Sedangkan revolusi belajar adalah perubahan sistem pembelajaran yang berlangsung secara bertahap dari masa ke masa. Perubahan ini menghendaki adanya pembangunan dari sistem yang lama ke sistem yang baru atau pembaruan sistem yang bertujuan untuk memajukan kualitas pendidikan. Next. Yang kedua yaitu tentang pergeseran paradigma belajar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khusus. Maaf, kejeda tadi. Khusus. Sebentar. Aduh. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. Saya ulangi lagi. Yang selanjutnya yaitu pergeseran paradigma belajar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg tahun 2001, dengan berkembangnya penggunaan TIK, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke kapan dan di mana saja, dari kertas ke online atau jaringan, dari fasilitas fisik ke jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Next. Yang ketiga ada perubahan peran dan fungsi guru siswa dalam pembelajaran. Era revolusi 4.0 telah mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Perubahan yang dibuat bukan hanya cara mengajar, tetapi juga jauh lebih penting adalah perubahan dalam perspektif konsep pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum saat ini dan masa depan harus melengkapi kemampuan siswa dalam dimensi pedagogik, keterampilan hidup, kemampuan untuk hidup bersama atau berkolaborasi, dan berpikir kritis serta kreatif. Mengembangkan soft skill dan transversal skill, serta keterampilan yang tidak terlihat, yang tidak terkait dengan bidang pekerjaan atau akademik tertentu. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Oke, terima kasih dari Saudari Anggi Mutiasari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dito Anas. Dito Anas, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Anggi. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan zaman dan teknologi, khususnya dalam pembelajaran telah mengubah peran guru dalam siswa. Adapun peran guru telah berubah dari yang pertama, sebagai penyampai pengetahuan, sumber utama informasi, ahli materi dan sumber segala jawaban,
menjadi fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, navigator, pengetahuan, dan mitra belajar. Yang kedua, dari mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran, menjadi lebih banyak memberikan alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajarannya. Adapun peran siswa dalam pembelajaran telah mengalami perubahan juga. Yang pertama, dari penerima informasi yang pasif menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran dan mengungkapkan kembali pengetahuan menjadi menghasilkan berbagai pengetahuan. Yang kedua, dari pembelajaran sebagai aktivitas individual atau soliter menjadi pembelajaran berkolaboratif dengan siswa lain. Baik, materi yang berikutnya yaitu tentang pengertian teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian teori belajar itu sendiri. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses yang kompleks dari belajar. Selain itu juga, pengertian teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Adapun pengertian teori belajar menurut teori Vygotsky, yang dimana penekanan tingkat pembelajaran kultural menekan pada aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Karena menurutnya, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona maksimal development mereka. Berdasarkan teori Vygotsky tersebut, maka diperoleh keuntungan jika yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu dikaitkan dengan perkembangan potensialnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Dan yang keempat, anak diberi kemampuan luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu permainan dalam pembelajaran menurut Vygotsky. Contoh dari teori belajar menurut Vygotsky misalnya, belakangan ini tidak sedikit guru yang berpendapat bahwa melakukan permainan dalam pembelajaran hanyalah membuang-buang waktu dan tenaga saja. Padahal melalui perkembangan permainan ini banyak aspek yang dapat dikembangkan dalam diri siswa tersebut. Dalam hal ini juga, melalui perspektif Vygotsky, permainan dalam belajar dapat mengembangkan GVD siswa. Ketika konsep permainan seperti membangun dengan balok, permainan dengan pergerakan, dan juga permainan di atas meja dan komputer banyak digunakan. Vygotsky menyatakan bahwa permainan yang memiliki dampak mendalam dan kontekstual adalah bermain peran atau bermain pura-pura. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari Saudara Dito Anas. Kemudian, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Riko Prasetyo. Pada Saudara Riko Prasetyo dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Dito tadi, yaitu tentang teori Vygotsky. Teori Vygotsky yang melandasi pembelajaran komparatif di dalam kelas. Teori Vygotsky bisa diaplikasikan oleh seorang guru di dalam kelas. Guru bisa menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif adalah pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif memungkinkan siswa untuk menjalin hubungan interaksi sosial dengan teman sebaya yang lebih berkompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru.
Iklim kelas dalam pembelajaran komparatif dapat memfasilitasi siswa dalam membangun kualitas berpikir serta membangun kultur sosial dalam pembelajaran berkelompok. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori Vygotsky merupakan salah satu teori yang melandasi pelaksanaan pembelajaran komparatif di dalam kelas. Next. Pengertian teori belajar menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan sistem saraf. Makin bertambah umur seseorang, makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkatnya pula kemampuannya. Tahap-tahap yang dimaksud dalam teori Piaget meliputi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Pada tahap sensiomotor ini untuk usia 0 sampai 2 tahun, anak-anak mempelajari dunia melalui gerak dan inderanya. Anak mengenal lingkungan dengan kemampuan sensorik yang dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabahan. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada tahap ini, untuk anak 2 sampai 7 tahun, munculnya kecakapan motorik dan bahasa. Pada tahap ini, anak belum mampu melaksanakan operasi-operasi mental. Unsur yang menonjol dalam tahap ini adalah mulai digunakannya bahasa simbolis. Yang ketiga, ada tahap operasi konkret. Anak-anak berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Tahap operasi konkret dinyatakan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang langsung dialami. Untuk tahap operasi konkret ini, untuk anak berusia 7 sampai 11 tahun. Yaitu yang keempat, tahap operasi formal untuk 11 tahun ke atas. Anak-anak memilih perkembangan penalaran abstrak. Pada tahap ini, anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwanya langsung. Pada tahap ini, seorang remaja sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal berdasarkan profesi-profesi dan hipotesis. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dari saudara Riko Prasetyo. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Nah, di sini ada aplikasi teori Piaget. Yang pertama itu adalah memilih tujuan belajar. Tujuan utama pembelajaran adalah meningkatkan keterampilan berpikir yang sesuai pada setiap periode perkembangan intelektual. Yang kedua ada urutan kurikulum. Kurikulum yang didasarkan pada teori Piaget adalah kurikulum yang mempertimbangkan tahap perkembangan berpikir anak dengan aktivitas belajar anak. Contohnya, pada tahap preoperasional, anak baru memahami satu dimensi saja. Misalnya panjang saja atau tinggi. Maka aktivitas belajar anak harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Terus yang ketiga ada metode pembelajaran. Tugas guru yang didasarkan pada teori Piaget meliputi 2 hal. Mendiagnosa perkembangan siswa saat ini, di mana program yang dibuat dirancang untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak. Terus yaitu menciptakan kegiatan belajar yang dapat menantang anak mencapai tahap perkembangan berikutnya. Guru bertugas untuk menyediakan alat-alat, perlengkapan, dan lingkungan yang menyenangkan anak untuk melakukan eksplorasi terhadap objek-objek. Eksplorasi merupakan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pengalaman langsung dari lingkungan untuk membentuk skema baru dalam struktur kognitifnya. Bisa lanjut? Selanjutnya ada tahap perkembangan intelektual menurut Piaget. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap sensori motor. Itu sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat sensori dan gerak motor. Artinya dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat darinya dan pergerakannya. Kedua ada tahap praoperasional.
Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis dan konsisten dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri transduktif reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif dan deduktif tetapi tidak logis. Ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu mengenal hubungan sebab akibat secara logis. Itu merupakan ciri-ciri dari tahap praoperasional. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artikalisme. Egosentrismenya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Yang keempat, ada tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi terbaru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah, ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Terima kasih. Ini terima kasih saya ucapkan dari atas pemateri. Maka saya simpulkan dengan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Sedangkan revolusi belajar adalah perubahan sistem pembelajaran yang berlangsung secara bertahap dari masa ke masa. Teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikat pembelajaran sosial kultural. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran, karena menurutnya fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Baik, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih dari kelompok 4. Bila ada salah kata dan perilaku, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.